Setahu saya beliau ini yang kalau di sini dia menjabat menjadi komisaris, maka sepertinya komisaris ini nggak akan bisa diperkarakan. Ini kan nggak masuk akal. Sehingga kalau saya bilang ini kembali aja itu sudah syukur. Maka saat ini rugi dan uangnya hilang, kita tidak berhak menuntut siapapun atas kegagalan investasi yang kita tanamkan tadi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darto. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Yusuf Mansur, rumahnya digeruduk. Orang-orang ini yang jumlahnya ini puluhan orang, 30 orangan ini meminta ganti rugi hingga 50 miliar rupiah. Dan saya iseng tadi melihat menggunakan kartu. Kok saya sanksi ya? Ini semua akan bisa terjadi. Bahkan saya ragu ini akan bisa diperkarakan. Kenapa seperti itu? Yuk kita akan belajar dengan kartu-kartu yang saya pegang ini. Ini tentu saja dimulai dari satu hal dan nggak mungkin terus tiba-tiba semua ini terjadi seperti ini. Dan ada runtutan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Di mana diduga ini sekitar tahun 2009. Ustadz Yusuf Mansur ini mempromosikan tentang investasi bisnis batubara. Dan dari hal itu tadi, ini menarik hingga 200-an orang tergabung di sini. Nah, 30 orang ini adalah sebagian dari 200-an orang ini tadi. Mereka merasakan ketidakjelasan uang yang mereka investasikan ini tadi. Dan mereka sudah mencoba untuk memediasi dengan berjumpa langsung, tapi konon ini susah atau sulit untuk dilakukan. Jadi apakah ini sebuah dugaan investasi bodong? Kita semua tahu bahwa Ustadz Yusuf Mansur ini adalah seseorang yang memang dikenal. Brandingnya ini Ustadz yang memiliki hubungannya itu dengan, kalau orang bilang secara awam itu peruntungan dan keuntungan seperti itu. Saya ingat ada salah satu teman saya setelah membaca bukunya, dia ini akhirnya menyedekahkan semua hartanya, terus kemudian kembali balik dengan jumlah yang lebih besar lagi. Dan hal ini itu terjadi. Saya pun menjadi salah satu saksinya. Nah, jadi Ustadz Yusuf Mansur ini sepertinya memiliki branding Ustadz yang berhubungan dengan kalau kita ingin lebih sejahtera lagi, yang berhubungan dengan materi. Kira-kira seperti itu. Kalau saya salah, tuliskan komentar di bawah sini. Dan akhir-akhir ini pun beliau ini memang dirundung banyak sekali kontroversi. Tetapi saya nggak mau untuk mencari tahu apakah salah dan benar dan sebagainya. Tapi ini adalah sebuah konten berisi pelajaran agar kita tidak akan agar semoga kita di depannya ini tidak akan terlibat hal yang seperti ini. Halo Sensikers, saya barusan balik dari Monas di acara ulang tahun Jakarta. Tahu kan, di outdoor itu debu, panas, saya pengen mandi. Tapi sebelum itu, agar kotoran-kotoran di kulit saya ini bisa lebih mudah terangkat, saya pakai body scrub dari Scarlett. Nah, seperti warnanya kalian pasti nebak dong, ini varian kopi, aromanya juga pasti aroma kopi. Ini cowok banget kalau buat saya bilang. Aromanya cukup maskulin, walaupun juga cewek juga pasti akan cocok pakai ini juga. Bulirnya juga halus, nggak kasar. Dan saya sih kayaknya yakin ini nggak bikin kulit jadi perih ya. Tapi wajah jangan loh ya. Ini mengangkat semua kotoran yang ada di kulit kita yang sudah beraktivitas seharian, terutama di outdoor. Ini nggak cuma di tangan, tapi seluruh badan kalian balurkan seperti ini, dipijat lembut. Tangan yang satunya, di leher, semuanya. Nah, tapi tetap setelah itu kita akan bilas. Aku mau lanjutin ini semua di kamar mandi. Oke? Dari yang saya baca di sosial media, Ustadz Yusuf Mansur ini mengaku bahwa dia ini sudah mengembalikan uang sebesar 20 miliar ke satu orang. Tetapi katanya saat diminta untuk menghadirkan bukti bahwa uang itu sudah dikembalikan, beliau ini tidak bisa memberikan. Ini tersebar di media sosial dan semua orang membicarakannya. Apakah ini adalah sebuah dugaan yang benar? Ataukah ini adalah satu hal yang harus nanti akan dijelaskan dan menguak fakta baru di peradilan nanti? Dan saat ini terjadi, Ustadz Yusuf Mansur ini tidak sedang di tempat. Dikabarkan beliau sedang berada di Yaman atau di Singapura. Kalau melihat tempatnya bisa dipastikan mungkin saja beliau sedang melakukan perniagaan yang lainnya lagi. Tapi Yusuf Mansur ini memang terkenal dengan bisnisnya yang ada banyak. PayTrend salah satunya. Dan karena positioning beliau sebagai seorang ustadz, maka mungkin orang-orang di sini akan lebih mudah untuk percaya kepadanya dibandingkan jika seseorang yang bukan memiliki profesi serupa menawarkan satu bisnis yang seperti ini. Dari info yang kita dapatkan, diketahui bahwa beliau ini adalah komisaris di PT Padi Partner Perkasa, yang mana kalau setahu saya, semoga saya salah ya, setahu saya beliau ini yang kalau di sini dia menjabat menjadi komisaris, maka sepertinya komisaris ini nggak akan bisa diperkarakan deh. Karena yang bisa kita perkarakan tentu saja adalah para direksi dan juga
manajer yang mengelola. Dan kenapa saya bilang ini akan sulit uangnya untuk kembali, nanti ada di kartu berikutnya. Tapi yang pasti orang-orang ini sebenarnya mencoba untuk datang, tapi mereka ini ternyata takut karena rumah Ustadz Yusuf Mansur ini dijaga oleh para penjaga-penjaganya. Dan mereka ini ketakutan, dan saya pikir juga mungkin ini bukan satu-satunya permasalahan yang saat ini ada. Ini satu hal yang memang harus diselidiki, dan kita tidak boleh berapriori. Jadi mohon jangan menulis yang aneh-aneh di bawah sini, karena ya apapun yang kita tuliskan sebenarnya akan mencerminkan diri kita yang sesungguhnya. Maka yuk kita akan cari tahu. Tapi seandainya ada di antara kalian yang memang memiliki pengalaman pribadi, silakan tulis di bawah sini. Semoga kita akan bisa berdiskusi tentang hal tersebut tadi. Dan konon keuntungan dari investasi batu bara yang diberikan ini mencapai 20%. Maka ini kan sesuatu yang sebenarnya sangat mustahil. Keuntungan 20% dari uang yang ditanamkan. Maka seharusnya kita harus sudah waspada jika keuntungannya sampai setinggi itu. Maka jika hal seperti ini terjadi, maka saya nggak bilang ke arah investasi ini ya, karena kita masih diduga di sini. Saya nggak melihat dokumennya dan sebagainya. Tapi yang kita takutkan jangan-jangan ini adalah sebuah bentuk baru dari sebuah money game. Ini yang kita takutkan. Ke investasi yang besarnya tidak masuk akal ya, bukan ke yang ini tadi. Bahkan kita harusnya tahu dari pengalaman-pengalaman di masa lalu, orang-orang yang tamak dan ingin mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar, ini banyak yang akhirnya terjerat dan tertipu. Contohnya adalah kasus Sunmod atau suntik modal, alat kesehatan senilai 1,2 triliun yang merugikan ratusan orang. Ini mereka menjanjikan cuan atau keuntungan sebesar 70%. Lalu ada robot trading yang menjanjikan keuntungan 1% sehari. Dan kalau ini kripto, kalau seandainya dia bukan kripto kan berarti sekitar 20 sekian persen per bulan. Nah kalau kripto ini bahkan menjanjikan 30% sebulan. Ini kan nggak masuk akal. Kalaupun ternyata memang hal itu terjadi, kenapa orang yang menawarkan nggak pakai duitnya sendiri untuk berinvestasi? Kenapa harus membagi ke orang-orang yang lainnya? Dan karena itu saya sih yakinnya uangnya ini kayaknya sudah nggak ada. Ini yang saya takutkan. Dan anehnya di sini, kenapa orang-orang ini tidak merasa harus meminta laporan pertanggungjawaban dari investasi yang mereka berikan? Apakah karena kepercayaan kepada seorang ustadz ini membuat mereka ini akhirnya percaya bahwa beliau ini pasti akan melakukan hal yang benar? Kalau saya bilang ya bisa saja, memang itu satu hal yang betul adanya. Tapi jika ternyata bisnisnya merugi, maka bukankah kita juga berhak tahu uangnya ini dibawa kemana? Sehingga kalau saya bilang ini kembali aja itu sudah syukur, karena yang saya rasakan, dan semoga saya salah, ini uangnya nggak akan kembali. Dan apakah ini akan bisa dipidanakan? Kembali, saya tidak akan bisa ngomong secara pasti. Ini tetap harus melihat perjanjian yang dibuat di antara orang yang berinvestasi dan penerima serta orang yang menjalankan investasinya ini tadi. Tapi sejauh pengetahuan saya, selama ini masih dalam koridor investasi, maka saat ini rugi dan uangnya hilang, kita tidak berhak menuntut siapapun atas kegagalan investasi yang kita tanamkan tadi. Maka harapannya kita harus lebih berhati-hati akan apapun yang ditawarkan. Jika itu tidak masuk akal, akan lebih baik jika itu dihindari. Tapi kembali, kita anut praduga tak bersalah, kita tunggu Ustadz Yusuf Mansur akan tiba dan muncul untuk menjelaskan semuanya. Tapi sebelum itu terjadi, ada baiknya tawaran apapun yang saat ini pasti ada dan datang ke kita. Kita harus pilah-pilah dan harus kita perhatikan. Jangan kita jadikan image atau positioning tertentu, apalagi berhubungan dengan agama, membuat kita akan buta tentang hal itu tadi. Kasus DNA Pro salah satunya, yang menjerat banyak sekali jemaat-jemaat gereja karena oknum pendeta mereka ini. Banyak yang menjadi leader di sana dan menarik dengan ayat-ayat Tuhannya. Maka yuk kita hati-hati dan kita jaga keselamatan diri kita sendiri-sendiri. Untuk kalian semua yang ingin bertanya tentang investasi, apakah ini bodong atau bukan? Apakah ini adalah sesuatu yang akan bagus untuk kedepannya? Silahkan hubungi nomor di bawah sini. Saya tidak terafiliasi oleh investasi apapun, sehingga seluruh pendapat dan apa yang akan saya sarankan, ini adalah hal yang objektif dan saya baca dari kartu saya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.